Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari soal interpolasi polinomial Chebyshev. Nah, yang pertama, di sini sudah ada soalnya, yaitu tentukan polinomial Chebyshev dengan titik interpolasi Chebyshev xk sama dengan cos 2k ditambah 1 dikali pi per 6 dengan orde atau berderajat 2. Jika ordenya 2, maka k itu sama dengan 0, 1, 2 untuk fx sama dengan e pangkat x. Nah, di bawahnya ada penyelesaiannya. Yang pertama itu kita menentukan dulu nilai dari fxk-nya. Nah, untuk pi-nya itu kan kita sudah mengetahui bahwa pi-nya itu 180 derajat. Kemudian kita masukkanlah ke rumus ini. Rumus ini diketahui sudah dari soalnya. Xk sama dengan cos 2k ditambah 1 dikali pi per 6. Nah, kemudian kita substitusikan ke x0. 0 ini didapat dari derajatnya tadi k, itu sama dengan 0, 1, 2. Nah, x0 sama dengan cos, kita substitusikan k-nya 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 180 dibagi 6. Nah, kan di sini kita sudah substitusikan 2 kali 0 itu adalah 0 hasilnya. Kemudian ditambahkan 1, maka hasilnya 1. Nah, kemudian x0 sama dengan cos 1 dikali 180 dibagi 6. Didapatlah hasilnya x0 itu sama dengan cos 30. Kemudian yang kedua itu ada x1. Nah, x1 ini kemudian kita substitusikan cos sama cos dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 180 dibagi 6. Nah, didapatlah karena 2 kali 1 itu kan adalah 2 hasilnya. Kemudian ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah 3. Nah, kemudian 3 ini dikalikan dengan 180 derajat yang pi tadi. Nah, lalu dibagi 6, maka didapatlah x1-nya itu sama dengan cos 90 derajat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu x2-nya. Nah, kita substitusikan langsung, x2-nya sama dengan cos 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 180 dibagi 6. Nah, didapatlah 2 kali 2 itu adalah 4, lalu ditambahkan dengan 1. Kemudian hasilnya adalah 5. X2 sama dengan cos 5 dikali 180 dibagi 6. Dapatlah hasilnya X2 sama dengan cos 150 derajat. Nah, di sini kan ada sudah tertera tabel nih. Nah, ini K ini yang ada diketahui karena dia berderajat 2. K ini didapat karena dia berderajat 2. Kalau dia berderajat 2, maka K-nya itu adalah 0, 1, 2. Lalu ini derajatnya. Derajat ini didapatkan dari hasil yang kita menentukan fx-nya tadi. X0 itu cos 30, X1 itu 90, dan X2 itu ada 150. Kemudian untuk mendapatkan xk-nya itu kan cos dari 30 itu adalah 1. Cos 30 adalah 1. Kemudian cos dari 90 adalah 0. Lalu cos dari 150 itu adalah minus 1. Nah, kemudian untuk mencari fxk-nya, fxk ini adalah fungsi fx-nya. Fungsi fx yang ada di soal tadi kan sudah diketahui nih, adalah e pangkat x. Nah, kita substitusikanlah di sini di fxk-nya. X-nya kan sudah diketahui nih, ada 1, ada 0, dan min 1. Lalu kita substitusikan. Nah, di sini kan sudah didapat nih. fxk-nya itu kan tadi e pangkat x. Nah, x-nya sudah diketahui adalah 1, 0, dan minus 1. Nah, untuk e pangkat 1 ini didapatlah hasilnya untuk e pangkat 1 itu hasilnya adalah 2,71821818. Nah, untuk e pangkat 0, berapapun kan sudah ketentuan e pangkat 0 dipangkatkan itu walaupun seluruh kan sudah sebagai ketentuan bahwa berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu bakalan hasilnya tetap 1.
Kemudian untuk E pangkat minus 1 itu adalah 0. Nah, didapatlah jumlah dari fx-nya yaitu 3,71828. Setelah itu, kita menentukan nilai dari CK-nya. Nah, nilai dari CK-nya itu selanjutnya menentukan nilai dari CK. Nah, di sini kan tabel yang sudah kita peroleh dari hasil menentukan fungsi XK-nya tadi. Nah, yang kemudian kita menentukan dari CK-nya. CK itu K-nya itu adalah 0, 1, dan 2 seperti yang tadi. Kita di sini mencari C0-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada rumusnya bahwa untuk ketentuan jika K-nya itu sama dengan 0, K-nya itu sama dengan 0, nah, maka rumusnya itu adalah ini. 1 per N plus 1. Nah, N-nya ini adalah jumlah dari derajat kita tadi. Derajat kita tadi kan adalah 2, maka 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, maka di sini dituliskan 1/3 dikali 4. Nah, kan di sini C0-nya sudah di ini. Nah, kan tadi sudah diketahui kan bahwa rumus dari C0 itu karena dia 0, maka rumusnya yaitu 1 per N plus 1 dikali jumlah dari fx-nya. Nah, di sini sudah diketahui kan, berarti 1 per N tadi adalah derajat kita adalah 2, maka 2 ditambah 1 adalah 3, jadi di sini C0-nya sama dengan 1/3 dikali jumlah fxk. Fxk-nya itu adalah 3,71882. Kemudian didapatlah hasil dari 1/3 dikali dengan 3,71882, maka didapat C0-nya sama dengan 1,23942727. Kemudian untuk C1, karena di sini C1, maka ketentuan dari rumus untuk K sama dengan untuk K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk ketentuannya, jika diketahui K-nya itu 1 dan 2 dan seterusnya, maka rumusnya yaitu 2 per N plus 1 dikali dengan jumlah dari fxk dikali dengan T1xk-nya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa C1 sama seperti C0 tadi, N itu adalah jumlah dari derajatnya yaitu 2 ditambah 1 adalah 3. Namun yang berbeda di sini adalah jika diketahui 0 maka rumusnya 1 per N plus 1, tetapi jika diketahui K-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya, maka rumusnya adalah 2 per N plus 1. Maka di sini C1 adalah 2/3 dikali jumlah fxk-nya. Maka C1 sama dengan 2,47885453. Kemudian untuk yang C2-nya, untuk yang C2, di sini karena di sini kan tadi C1 kita tidak membuat tabel, itu karena sama seperti dengan yang menentukan C0-nya tadi, tabel yang pertama, karena dia masih 1. Nah, karena di sini C2 dia sudah memakai K2, jadi di sini
derajatnya ini kita kalikan 2, maka rumusnya untuk rumus yang C2 ini, kenapa dia hasil derajatnya 60, 180, dan 300, itu didapat dari, kan rumusnya tadi adalah cos dalam kurung, maka rumusnya itu menjadi 2pi 2pi ditambah salah, mohon maaf. Kok kan tadi rumusnya yaitu cos dalam kurung 2 dikali 2, ini kan tadi 2K kan, karena dia C2 maka dia dikali 2, 2 dikali 2 ditambah 1 ini kan ya kan ini dimulai dari 0, maka di sini K-nya adalah 0. Yang pertama itu adalah 0. 2 dikali 0 ditambah 1 terus 2 dikali 0 ditambah 1 dikali dengan 2 dikali pi, nah 2 dikali 180 dibagi dengan 6. Nah, 2 ini kan di soal tadi kan hanya 180, hanya pi saja. Berhubung di sini kita mencari C2, maka pi itu dikalikan dengan 2. Nah, maka jadi 2pi. 2 dikali pi atau 2 dikali 180. Maka didapatlah hasilnya itu adalah 60. Lalu disubstitusikan lagi 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 180. Kemudian 2 dikali 2, maka hasilnya 300. Nah, maka didapatlah hasil dari XK-nya itu ada 1, ada min 1, dan 1. Kemudian jumlah dari FXK-nya itu 5,436564. Nah, maka didapatlah dari C2 itu sama dengan 2 per 3. 2 per 3 ini didapat dari seperti yang C1 tadi. 2 per 3 dikali dengan jumlah FXK-nya. FXK-nya itu ada 5,436564. Didapatlah hasil dari C2 sama dengan 3,6243753. Kemudian cara yang terakhir, yaitu definisi dari TNX dan masukkan nilai yang dapat ke dalam rumus. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu di sini sudah ada ketentuan T0 X sama dengan cos 0 itu sama dengan 1. Untuk T1 itu sama dengan X dan T2 itu sama dengan 2X kuadrat min 1. Nah, didapatlah kita masukkan nilai dari yang kita dapatkan tadi. Untuk berderajat 2, P2X sama dengan 1,2394727 dikali T0. Nah, ini didapat dari C0 tadi, kemudian ditambahkan dengan 2,4788545 dikali T1. Ini C1, kemudian ditambah dengan 3,624375573 dikali T2.
Nah, kemudian hasilnya T0 tadi kan ada 1, T1 adalah X, dan T2 itu ada 2X kuadrat minus 1. Nah, didapatlah hasilnya 1,23942727 ditambah dengan 2,4788545 lalu ditambah dengan 7,24875 X pangkat 2 karena ini didapat 7,24875 X pangkat 2 itu didapat dari 3,62437,573 ini dikalikan dengan 2X kuadrat. Kemudian dikurang dengan 3,62437,573. Lalu didapatlah hasilnya 7,24875 X pangkat 2 dikurang 2,47885543X lalu dikurang dengan 2,3849. Lalu jadi interpolasi polinomialnya adalah 7,24875 X kuadrat dikurang 2,47885543X dikurang 2,3849. Itulah contoh penyelesaian dari interpolasi polinomial Chebyshev dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.